Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roman-romannya ada yang masih diem, Mbak? Insya Allah yang jawab salah punya cucu putra putri yang soleh. Insya Allah yang jawab salah semuanya masuk surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahyal rasyadi amata arbatan iha wasana syamsal bayani fi suduril ulama. Salatullahi ala nabiyyina al-habibil hadi ajalli kulli natiqin bit-tadi Muhammadin sayyidil khalqil arabi tahiril amwari amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukaramin, segenap para alim, para ulama, para kiai, para asatidah, khususnya kaum ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, yang kita hormati Ibu Hajah Rohana. Ibu Hajah hari ini insya Allah semuanya calon-calon haji, amin. Juga yang kita hormati yang telah membawa zikir, yasin dan lain sebagainya, segenap jamaah khususnya kaum ibu-ibu yang hadir maupun yang belum hadir, tidak mengurangi rasa hormat takdim insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang terindah selainnya. Kita bersimpul sejenak di tempat yang sangat mulia ini. Kita bulatkan niat kita, kita akrarkan kalimat syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin, atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dari Allah. Pagi hari ini Allah hadirkan kita bersama, Allah kumpulkan bersama dalam rangka satu kewajiban thalabul ilmi, silaturahmi, sharing bersama. Tidak ada kejadian di muka bumi ini terjadi kebetulan begitu saja, tidak. Subhanallah, semuanya sudah diatur dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk duduknya ibu di tempat ini pada pagi hari ini pun sudah hakikatnya sudah ada catatannya dalam Lauhil Mahfuz itu. Satu papan raksasa di mana segala kejadian di muka bumi ini tertulis dalam Lauhil Mahfuz, termasuk rizki, jodoh, maut kita ibu pun di situ ditulis ibu. Berharap, berdoa mudah-mudahan dengan asbabiyah kumpulnya pagi hari ini insya Allah akan menjadi satu sebab abadi nanti
jasa yang Allah tetapkan dalam surganya yang terindah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling agung, kepada manusia yang paling indah, pembawa risalah, pemimpin negeri dunia akhirat, yang punya syafa'atul uthman, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga kita umumnya umatnya. Mudah-mudahan khususnya jamaah Majelis Taklim Sabilun Najah ini ya, di setiap Sabtu pagi insyaallah satu saat nanti bisa berangkat ke Baitullah, ke Mekah, Madinah, berkunjung ziarah ke makam Rasul. Amin. Kira-kira kepengen banget kan? Sudah kepengen banget ya? Bahasa Sundanya kebelet. Subhanallah. Mudah-mudahan termasuk ibu-ibu ini orang-orang yang dipilih yang akan berangkat ke Baitullah. Amin. Satu syarat nanti dengan rahmat ridhonya Allah, mudah-mudahan kita semua benar-benar akan berjumpa, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabul. Bu, pengen dapat syafaat Nabi enggak bu? Semua orang nanti berkumpul di alam padang mahsyar, hari kiamat yang sesungguhnya itu, di mana semua orang akan dibangkitkan dari alam kubur dalam pelataran halaman hari kiamat, namanya alam padang mahsyar itu. Lautan manusia yang tak terhitung banyaknya, kayak apa ini? Yuk kita renungkan, kita berada di tengah-tengah mereka bu. Mulai dari Nabi Adam sampai berakhirnya dunia manusia tumpah ruah jadi satu. Luar biasa dahsyatnya pada waktu itu. Matahari satu jengkal di atas kepala kita. Luar biasa panasnya, ngerinya. Dibiarkan oleh Allah selama 40 tahun lebih akhirat ini, sebelum ada syafaatnya Nabi. Yang satu hari negeri akhirat sama dengan 1000 tahun negeri dunia. Allahu Akbar. Semua orang nanti mencari Nabi. Ya. Pertama bukan dicari Nabi Muhammad dulu, enggak. Ingat biangnya Nabi, ya, uyutnya Nabi, Nabi Adam alaihi salam. Dicari itu Nabi Adam, ketemu, agak bisa nyafaatin, aku juga sedang sibuk, aku juga sedang, ya, berat urusannya, merasa bersalah, pernah makan buah inti. Akhirnya dicari Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Ibrahim juga kagak bisa, gak bisa nolong umat, gak bisa nolong manusia pada waktu itu. Kenapa? Karena pernah merasa berbohong. Ditanya oleh Raja Namrud, ya, siapa yang menghancurkan
menghancurkan berhala-berhala itu. Mau berhala yang paling gede. Pernah merasa berbohong. Ingat kepada Nabi Isa, dicari Nabi Isa ramai-ramai itu. Ketemu Nabi Isa, juga sedang sibuk dengan urusannya sendiri. Nabi Isa nggak bisa, pernah merasa bersalah, dianggap jadi itu Tuhan. Luar biasa dahsyatnya ibu. Suami nggak kenal istri, anak nggak kenal orang tuanya. Ya. Sebelum ada syafaatnya Nabi, semuanya nggak bisa. Teringatlah mereka akan Nabi Muhammad. Dicari itu Nabi Muhammad itu. Ketemu. Beliau Nabi Muhammad sedang sujud dan berdoa yang tidak pernah dilantunkan doanya oleh Nabi siapapun kecuali hari itu. Akhirnya Allah suruh angkat itu Nabi, minta. Akhirnya Nabi angkat kepala, minta kepada Allah, ummati, selamatkan umatku. Syafaat Nabi, pentingnya syafaat Nabi ibu. Nabi gak kurang rahmatnya Allah, Nabi gak kurang ridhonya Allah. Subhanallah, dijamin surganya yang tertinggi Nabi. Dosanya maksum tanpa dosa, dosanya sudah diampuni artinya. Tapi Nabi ketika beribadah ibu, kakinya sampai bengkak-bengkak ibu. Kalau ibadah sampai kakinya bengkak-bengkak, ada Ustaz asam urat. Sudah dijamin surga yang tertinggi Nabi, ibadahnya satu riwayat sampai itu kakinya bengkak ibu. Dosanya sudah diampuni Nabi. Ketiga bertobat istighfar tak kurang sehari dari 100 kali istighfar kepada Allah Subhanahu. Kita yang butuh pertolongan Allah, kita yang butuh syafaat Nabi, makanya perbanyak sholat. Seandainya kita tidak bersolawat kepada Nabi, Nabi nggak rugi, enggak. Kita yang rugi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dengan benar-benar bersolawat. Bahkan kata Nabi, inna awlakum yaumal qiyamah indi aktsarukum 'alaiya sholatan. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu bersamaku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak membaca sholawatannya terhadapku di antara kamu. Dari pagi sampai detik ini sudah berapa sholawat ibu? Ada 100 sholawat? Belum? Dari tadi ngapain? Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa rasul bikil ma'ruf Muhammad wa rasul
syafaat pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Ibu. Nambah Ibu. Nambah. Emang ibu-ibu suka nambah uang belanjanya Bu, maksudnya. Ya, kalau bisa menambah yang banyak Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk rukun Islam ada 5 Ibu. Fikih dulu Bu ya. Fikih dulu. Rukun Islam ada 5. Arkanul Islam satu. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diyakinkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dijaga, diekspresikan, divisualkan dengan perbuatan kita sehari-hari. Sampai kapan? Sampai nafas yang terakhir kita. Mana syahadat tauhidnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Mana syahadat Rasulnya? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Jaga 2 kalimat ini sampai nafas yang terakhir kita. Lalu yang kedua, ya, waktu wa yuqimunas shalah, yaitu mendirikan salat. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama, Bu. Faqad aqamaha faqad aqamati wa man hadamaha faqad hadamati. Bu, kalau rumah nggak ada tiangnya jadi nggak? Walaupun jadi cepat roboh. Dampaknya orang lah nggak jadi lah. Jadi pondasi yang pertama setelah syahadat adalah sholat. Barang siapa mendirikan sholat, berarti dia mengokohkan, mendirikan agamanya. Ini yang ditakutkan sama orang-orang di luar Islam sebenarnya. Sebenarnya orang Islam sholat saja, sholat fardunya saja. Luar biasa dahsyatnya itu. Dan barang siapa meninggalkan sholat, berarti dia merobohkan agamanya sendiri. Dan subhanallah Ibu, nanti amal yang akan diperhitungkan, amal yang akan dinilai oleh Allah bukan amal hajinya dulu, sedekahnya dulu, tapi amal sholat dulu. Kira-kira sudah pas apa belum? Kira-kira sudah benar apa belum Ibu? Udah sholat 5 waktu? Bu, gampang jadi seorang ibu, seorang wanita Bu. Bagi masuk surga apa neraka Bu? Jikalau seorang wanita, seorang istri, dia sholat 5 waktunya, dia berpuasa Ramadannya, taat kepada suaminya. Jikalau suami pergi menjaga kehormatan dan hartanya, silahkan. Mau masuk dari pintu manapun itu wanita. Tuh, gampang Ibu. Syaratnya puasa Ramadan sudah kan, sholat 5 waktu. Kalau bisa berjamaah. Malu di masjid kan ditutupin, ya kan? Terus taat sama suami, selagi itu hal yang positif kita wajib taat. Umpama suami memerintahkan hal negatif pun kita menegurnya dengan enak. Biasa dikasih 100.000, hari ini dikasih 20.000. Ogah, agak bikinin kopi. Jangan.
Subhanallah. Silahkan ibu mau masuk dari pintu apapun, pintu yang mana, tuh bebas, silahkan masuk surga dari pintu yang mana. Jika seorang istri itu sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, taat kepada suaminya ibu. Subhanallah, Allahu. Suami kita udah meninggal, Ustaz, doakan selalu untuk suaminya. Gak akan pindah ke lain hati, ya, karena pada hakikatnya suami istri ada yang meninggal bukan berarti cerai. Enak saja bilang cerai, ya kan? Orang masih cinta walaupun sudah meninggal kan? Cuma putus secara fikih, secara agama boleh menikah lagi. Tetap dia suami kita yang meninggal, ya kan? Nanti pun kalau dia tidak nikah lagi akan dipertemukan dengan suaminya. Kalau laki-laki diketemukan istrinya 4-4-nya, asik. Ya, makanya jadi laki-laki bu boleh nikah 4. Satu laki-laki istrinya 4. Kalau ibu suaminya 4. Nauzubillah. Kagak bisa. Nanti keturunannya nggak jelas. Ya kan? Belang-belang loh. Kata Ustazah Sumi, belang-belang. Iya, subhanallah. Ibu, mudah-mudahan ibu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi bidadari-bidadari surga. Amin. Yuk, termasuk sholat. Bu, kira-kira ibu sudah sholat 5 waktu? Insya Allah. Sholat 5 waktunya. Merasa sudah sholat tapi padahal batal ibu. Coba nih Pak Ustaz mau tes. Bu Haja Joni, ada berapa yang perkara membatalkan sholat? Gak tahu. Bu Haja hari ini, Bu Haja mana? Ya subhanallah. Jadi bapak-bapak juga ada majelis taklimnya. Ya luar biasa. Alhamdulillah ibu-ibunya ada. Selama satu daerah kampungnya banyak pengajian, insya Allah aman dari bencananya Allah. Ya, itu udah janji Allah. Jadi Al-Quran. Makanya kalau bisa istiqamah. Bu Hajah Dini, perkara yang membatalkan sholat ada berapa? Ya, lupa masih ada maklumnya, udah sepuh. Yang muda-muda nih, Bismillahirrahmanirrahim. Faslu. Lanjut. Tabatulu as-salatu bi 14 khoslatan. Tabdulu menjadi batal as-salatu salat bi 14 khoslatan karena sebab 14 perkara. Padahal merasa sudah sholat tapi batal, nggak tahu, nggak merasa batal, nggak tahu batal apa kagak. Yuk coba hari ini kita benar-benar teliti. Ya, yang penting kita sudah berusaha syarat rukunnya. Diterima kagak urusan Allah. Yang penting tugas kita berusaha memenuhi syarat rukunnya, berusaha khusyuk. Kalau belum bisa khusyuk ya pura-pura khusyuk. Ya, pura-pura khusyuk. Yang penting tetap sholat berjamaah. Umpama nggak sampai ke masjid nggak bisa, sama siapa kan cucunya, ya kan? Kalau bisa jangan tinggalkan sholat berjamaah. Yang pertama bil hadatin, sebab hadat. Lagi sholat kentut, batal sholatnya. Lagi sholat cempirit, tahu cempirit? Habis makan, hobinya makan rujak, ya kan? Jadi hadas ada 2 bu, hadas besar, hadas kecil. Kok lagi sholat kayak pes gitu, perutnya sakit, mencret umpamanya, berarti sholatnya batal. Dibersihin dulu, wudu lagi, baru sholat lagi.
Wa biwuqungin najasati illam tulqahallan min ghairi hablin. Yang kedua, sebab kejatuhan najis yang tidak langsung dibuang tanpa harus memegang ibu, berarti diselentik atau dikipat-kipatkan, Bu. Ya, itu pun kalau nggak ada bekasnya, udah dikipat-kipatkan kok ternyata basah, udah basahannya, tetap sholatnya batal. Dibuang seketika dan tidak ada bekasnya sama sekali, itu yang tidak membatalkan sholat ibu. Lagi sholat kejatuhan najis, dikipat-kipatkan najisnya, tapi tetap ada bekasnya basah, tetap itu pakaiannya tidak suci, berarti sholatnya batal. Paham? Yang ketiga, wankishaful aurati illam tustar halal, yaitu terbuka auratnya seandainya tidak cepat-cepat ditutup lagi. Lagi sholat kedodoran sarungan aki-aki, soalnya buru-buru sarungnya orang kenceng, ya kan, otek-otek, ya kan, buru-buru dibetulin, pun pakai ilmu membetulinnya, jangan batal sholatnya, karena nanti ada 3 kali gerakan berturut-turut membatalkan sholat selang, atau ini munga ke atas bawain pakai ilmu, Bu. Gerakan 1 kali berhenti, gerakan 1 kali jangan 3 kali berturut-turut, termasuk nanti ada membatalkan sholat. Jadi kebuka auratnya terus nggak buru-buru dibetulin, cara membetulinya pun pakai ilmu, jangan sampai gerakan 3 kali berturut-turut dibetulkan kembali, sholatnya tetap sah. Tapi seandainya kebuka auratnya tidak dibetulkan lagi, maka sholatnya batal. Terus wadudki biharfaini au harfin mufhimin, ngomong, mengucapkan 1 kata atau 2 kata yang bisa dipaham. Lagi sholat ibu ada tamu, assalamualaikum, apa ada orang di rumah? Ada. Lagi sholat bilang ada. Batal nggak sholatnya? Terus kalau jawab salam? Batal. Berarti kita gimana kalau ada orang jawab belum salam? Jahen aja atau kerasin suaranya. Assalamualaikum, sami'allahu liman hamidah. Gitu. Assalamualaikum, Allahu akbar. Wah, denger-denger dia tamunya. Udah teriak-teriak. Jadi perkataan ya 1 atau 2 yang disengaja membatalkan sholat. Wabil muftiri amda. Lalu yang beberapa ini? Kelima apa yang keempat? Termasuk perkara yang membatalkan sholat adalah perkara yang membatalkan puasa yang disengaja. Apa saja perkara yang membatalkan puasa, Bu? Makan. Kalau makan masa lagi sholat makan 1 piring kan gak mungkin ya. Berarti dia maksudnya contoh selilitan, Bu. Selilitan habis makan daging sapi. Ih, selilitan ini gusi lumayan gede. Sayang-sayang lagi sholat, telan aja dan telan, gak ada yang tahu. Berarti membatalkan sholat. Wal akli al kathiri nasiyan. Tadi sholat lapar banget, deketnya ada roti, enak pisan. Lagi sholat lapar, sholat dulu apa makan dulu, Bu? Berarti daripada sholat mikirin makanan, apa makan mikir sholat? Makan dulu baru sholat, ya. Kalau waktunya masih panjang, ya, lapar banget, ya kan, deketnya ada roti, ya, makanan daging enak banget, lupa dia lagi
berdiri sambil nyomot makan. Nasian ini bahasanya, wal akli al kathiri nasian, lupa, tetap membatalkan sholat. Lanjut. Aw salasati harokatin mutawaliyatin, termasuk perkara yang membatalkan sholat 3 kali gerakan berturut-turut tanpa jeda. Ibu contoh, ini yang orang sering lupa. Ibu jidatnya gatel ibu. Bu, halo, masih kuat? Lanjut. Bu, jawab apa jawab? Bu, ibu lagi sholat, jidatnya gatel bu, ya. Jidatnya gatel lagi sidak begini, jidatnya gatel nih, lihat. Jangan dilototin, takut ustadznya. Batal gak sholatnya bu? Kenapa? 3 kali berturut-turut nih, kesininya 1, langsung garuk-garuk 2, langsung kembali lagi 3, tanpa jeda, tanpa berhenti, membatalkan sholat ibu. Pantatnya gatel. Bahkan seorang imam sering membetulkan serbannya ibu. Aduh gimana ini imam? Betul? Batal itu sholatnya. Seorang imam, jadi imam pakai serban yang sorot dikit, betulin begini. Ya 3 kali berturut-turut. Kesininya kan 2, kesini 1 langsung betulin serban 2, kembali lagi 3 berturut-turut, batal sholatnya. Ini yang sering dilupakan ibu. Walaupun lupa, membatalkan sholat ibu. Jadi gimana kalau biar gak batal Ustaz? Batal itu jidat, tarik pelan-pelan. Jangan semuanya ini ibu, 1 aja ini. Ini mau jadi 1.000 kali ngukurnya ibu, gak batal sholatnya ibu. Ya, tuh. Ini hebatnya orang yang mau ngaji fikih ibu. Makanya ibadah 1000 tahun masih kalah dengan orang yang hadir di majelis ilmu ibu. 1 jam duduk di majelis ilmu mengalahkan orang ibadah 1000 tahun ibu. Kenapa? Ibadah tanpa ilmu akan ditolak oleh Allah Subhanallah, Allahu Akbar. Lanjut. 3 kali gerakan berturut-turut membatalkan sholat. Walau syahwan, bahasanya tuh, walau syahwan, walaupun lupa, lupa. Lanjut. Yang berapa bu? Ada yang itu? Subhanallah. Yang nyatet ada? Nanti ditimbang ibu, itu catatan mengalahkan darahnya orang-orang yang mati syahid ini. Ada hadis mengatakan jika orang yang thalabul ilmi itu mencatat ilmunya, walaupun kertasnya udah hilang nanti kemana, tulisannya masih ada di Lauhil Mahfuz ibu, akan mengalahkan darahnya orang-orang yang mati syahid ibu. Makanya tuh anak-anak santri ibu, kalau di pesantren nulis ibu. Subhanallah, ternyata itu rahasianya. Ketika kita mau menulis ilmu, terlebih ilmu agama, nanti akan ditimbang itu tulisan kita mengalahkan darahnya orang yang mati syahid itu. Lanjut. Wal wasbati al fahishati, melompat yang terlalu. Maksudnya bagaimana Ustaz? Takut ada kalajengking. Lagi sholat tiba-tiba ada kalajengking jatuh, loncat dia. Loncatnya terlalu lebar. Batal nggak sholatnya? Batal. Kalau ada kalajengking, kalajengking santai aja.
kali berturut-turut ibu. Sama ketika kita menggantikan imam, jumhur ulama memilih ya 3 kali gerakan berturut-turut membatalkan sholat. Tetap ketika ada imam batal pun gerakannya jangan sampai berturut-turut. Ini yang dipilih oleh jumhur ulama ahli fikih. Menggantikan imam tetap harus berhenti. Jangan imamnya batal yang belakang maju. Batal sholatnya tetap ibu. Tuh, paham ibu? Melompat yang terlalu berarti membatalkan sholat. Terus bu ya, wadarbati al-mufritati, selain melompat, memukul yang terlalu, ya, roman-romannya benci banget tuh sama tetangganya, berantem. Sholat di sebelah kita, apa begitu tonjok aja itu. Lagi sholat nonjok orang, nonjoknya sekemengnya, sekuatnya. Jadi memukul yang terlalu lagi ditunggu-tunggu datang pisan sebelah kita, tonjok aja lagi sholat. Berarti sholat kita batal. Soalnya memukulnya terlalu. Wa ziyadati ruknin fi'liyin amda, menambahkan rukun yang bangsa pekerjaan seperti berdiri ditambah-tambahin, ada geleng sedikit dah, atau kita goyang sedikit, atau lagi ruku tambahin dah, ada goyangannya sedikit kek, nambahin rukun fi'li, berarti membatalkan sholat. Lalu wataqaddumi ala imamihi, mendahului imamnya biruknaini, dengan 2 rukun fi'liyaini yang bangsa pekerjaan. Maksudnya bagaimana Ustaz? Seperti berdiri, ruku, sujud itu rukun fi'li, ya, rukun yang dikerjakan, pekerjaan kan, pekerjaan berdiri, pekerjaan ruku, pekerjaan sujud. Mendahului imam 2 rukun. Umpamanya begini, imam lagi baca Fatihah, ibu sudah berdiri dari ruku, berarti sudah mendahului imam 2 kali, 2 rukun. Kalau 1 kali nggak batal. Umpama imam belum ruku kita sudah ruku, ya kan? Imam lagi ruku kita iktidal. Loh, mana imamnya ini? Nggak batal sholatnya ibu. Cuma ada ancamannya. Siapa orang suka mendahului imam dalam sholat, kepalanya akan dirubah, diancam dari kepala khinzir, celeng ibu, babi. Naudzubillah. Ya, makanya ya kalau jadi makmum ya ikutin imam, jangan dahuluin walaupun tidak batal 1 rukun. Yang membatalkan 2 rukun kurang etis, kurang asik. Masa mamanya malah kayak yang jadi imam, ya kan? Tapi nggak batal kalau 1 rukun, kalau 2 rukun baru batal. Paham? Wattakhallufi bihima bihayri udri, termasuk yang membatalkan sholat lagi ketinggalan 2 rukun. Ketinggalan tadi malah mendahului. Ketinggalan begini, imamnya sudah bangun, ya, imamnya sudah mau sujud, kita malah baru mau ruku, ya, berarti kita ketinggalan ruku, ketinggalan iktidal, ya kan? Seharusnya bareng sama imam, atau enggak ketinggalan 1 rukun enggak batal. Umpama imam lagi ruku, kita baru Fatihah selesai, tapi syaratnya Fatihah selesai. Kalau Fatihah nggak selesai, nggak ketemu, berarti nggak bisa untuk yang pertama tuh. Terus kita ruku, imamnya sudah iktidal,
Terus gitu, ketinggalan terus kita. Tapi kan belum 2 rukun. Tidak membatalkan sholat. Maklum nenek-nenek ketinggalan. Kalau sholat tarawih ya kan, nggak apa-apa, ibu kan udah 2 rukun, ketinggalannya nggak apa, nggak batal bu. Kecuali sudah 2 rukun. Tuh. Pelan-pelan Pak Ustadz kalau ngimamin, ya. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan. Kalau terlalu pelan lama juga capek ya. Sedang-sedang saja. Lanjut bu. Termasuk yang membatalkan sholat. Terus yang keberapa ini bu? Terusannya wa niyati qat'in sholati, niat memutus sholat. Lagi sholat tiba-tiba hatinya ngomong, ah sholatku selesai, ya udah batal. Batal sholatnya. Niat memutus sholat. Lagi sholat, ah sholatku sudah selesai, ya udah batal. Padahal baru ruku. Batal sholatnya. Wa ta'liqi qat'iha bi syai'in, termasuk yang membatalkan sholat, menggantungkan memutus sholat. Seandainya sholatku sudah selesai, aku mau pergi ke pasar. Seandainya aku sudah selesai sholat, aku mau masak. Berarti menggantungkan sholat dengan perkara yang lain. Menggantungkan memutuskan sholat dengan perkara yang lain, membatalkan sholat ibu. Bu, paham gak bu? Kalau sholatku sudah selesai, aku mau ngaji, ya udah batal sholatnya. Sering ya bu ya? Enggak juga, tapi jadi tahu, ya. Nggak usah lagi sholat aku sudah, nggak usah mikirin yang lain. Kalau mikirin utang mah kadang bu ya lagi sholat ya. Ya, yang penting sudah berusaha. Kalau khusyuk itu dari rukun sholat, batal semua kita sholatnya bu. Betul? Ya. Tapi alhamdulillah khusyuk termasuk rukun sholat, tapi tetap harus berusaha khusyuk. Caranya tahu artinya apa yang dibaca ibu. Makanya ngaji tafsir Jalalain biar tahu artinya. Fatihah apa sih? Alhamdulillah apa luar biasa kalau dibedah. Alhamdulillah. Semua ciptaan Allah, apa yang enggak dari Allah sih? Kita bicara, kita melihat, kita bergerak. Ini hakikatnya semua dari Allah. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kembali kepada Allah. Disitulah nggak mikir yang lain. Kunci yang tadinya dicari-cari orang ketemu, lagi sholat ketemu. Betul, subhanallah. Tapi tetap jangan putus asa. Tetap sholat dan selalu sholat. Biarin belum bisa khusyuk nggak apa-apa. Yang penting selalu sholat. Nih ibu, ketika ada seorang hamba sudah punya niatan sholat dan dilaksanakan, itu sudah dapat nilai plus dari Allah ibu. Beda dengan orang yang nggak mau ada niatan sholat. Orang sudah punya niatan sholat, niat untuk sholat sudah dicatat plus oleh Allah ibu. Terserah Allah mau diterima apa kagak. Yang penting tugas kita adalah mengerjakan. Kita berusaha memenuhi syarat rukunnya dan berusaha khusyuk. Belum bisa khusyuk, tetap jangan putus asa ibu. Jadi menggantungkan memutus sholat, membatalkan sholat. Jikalau aku sudah berhenti, jikalau sholatku selesai, aku mau pergi ke pasar, berarti membatalkan sholat. Yang terakhir, wattaraddudi fi qad'iha, ragu-ragu dalam putusnya sholat, dalam memutus sholat. Contoh begini, sholatku sah apa kagak ya? Sholatku sah apa kagak ya? Berarti sholatnya kagak sah, batal. Sholatku batal apa enggak ya? Sholatku batal apa enggak ya? Sampai 3 kali batal sholatnya ini. Kalau masih sekali belum. Lanjut, yakin belum, itu aja. Tapi kalau sudah sampai 3 kali,
sholatnya batal. Paham Ibu? Halo? Subhanallah, yuk kita tetap belajar ya, sampai kapanpun kita tetap belajar terus Ibu. Ketika kita sudah nggak mau belajar repot ya. Silahkan Ibu, ada yang mau bertanya? Karena waktunya nggak cukup tafsir Jalalain, insya Allah minggu depan Bu ya. Silahkan dari materi tadi tentang perkara yang membatalkan sholat, ada yang ditanyakan? Silahkan Ibu. Tanya apa? Bu, kok diem banget? Apa yang ditanya ya? Sudah? Gak ada yang tanya? Insya Allah Bu ya, jadi tahu, jadi mantap kita beribadah Bu ya. Yuk sedikit-sedikit, insya Allah lama-lama menjadi Bu. Tetap istiqomah Ibu, tetap semangat. Subhanallah Bu, apa sih sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini Ibu? Kebahagiaan. Kalau bisa mah rumahnya megah kayak istana, betul. Kalau bisa mah suaminya 4 nggak boleh. Istrinya mah 4 kalau bisa. Tapi sebenarnya semua pun akan berlalu. Bu, bolehlah kita cari pangkat, harta, rumah yang mewah di dunia, itu sifat manusia, betul. Tapi jangan lupa kita harus persiapkan kebahagiaan kita di negeri akhirat nanti itu. Kebahagiaan yang teramat sangat jikalau orang itu membangun alam kuburnya sebelum ia memasukinya. Caranya tetap istiqomah dalam hal kebaikan, termasuk istiqomah kita memperjuangkan agama Allah pada pagi hari ini dan untuk pagi-pagi yang selanjutnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tentunya banyak kesalahan, kekurangan, sengaja ataupun yang tak sengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum